Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiara dengan NIM PBB 230043. Kelas M23B. Saya dari kelompok 2 dengan materi gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia, sistem genitourinari. Penyakit yang akan saya ambil dari sistem genitourinari yaitu penyakit ginjal. Baik, untuk mengefisien waktu, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai penyakit ginjal. Baik, yang pertama, gangguan fungsi dari penyakit ginjal. Pengertian ginjal pada sistem genitourinari. Ginjal adalah organ utama dalam sistem genitourinari yang berperan penting dalam penyaringan darah, pengeluaran limbah, dan racun, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ginjal juga membantu dalam menjaga tekanan darah, produksi sel darah merah melalui hormon elektrolipain, dan mengatur keseimbangan asam basa. Selanjutnya, B. Fungsi dan struktur ginjal. Ginjal memiliki struktur yang terdiri dari konteks atau bagian luar dan medula bagian dalam, di mana unit penyaringan utamanya yaitu ginjal dan nefron. Fungsi utama ginjal meliputi A. Penyaringan darah. Ginjal mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urin dan kreatinin. Yang kedua, regulasi cairan tubuh, mengatur volume dan tekanan darah. Yang ketiga, keseimbangan. Elektron mengatur kadar natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang keempat, produksi hormon. Ginjal memproduksi eritropoietin atau pendorong pembentuk sel darah merah, dan renin pengatur tekanan darah. Baik, selanjutnya C. Jenis-jenis penyakit ginjal. Ada beberapa jenis penyakit ginjal umum yang ditemukan, antara lain yang pertama, penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease atau biasa disingkat CDK. Yang kedua, gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau biasa disingkat AKI. Yang ketiga, nefritis. Yang keempat, penyakit ginjal polikistik atau polycystic kidney disease atau PDK. Yang kelima, batu ginjal. Yang keenam, infeksi saluran kemih bagian atas atau pielonefritis. Baik, penjelasan dari penyakit yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu yang pertama, penyakit ginjal kronis atau CDK. CDK adalah kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik secara jangka panjang. Penyakit ginjal kronis juga adalah kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara bertahap selama periode waktu yang panjang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diabetes, hipertensi, dan gangguan ginjal lainnya. Gejalanya yaitu kelelahan, pembengkakan pada tangan dan kaki atau edema. Yang kedua, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, perubahan dalam frekuensi atau jumlah urin, nyeri punggung, gatal-gatal pada kulit. Pengobatannya yaitu terapi. Terapinya yaitu contohnya melakukan gaya hidup sehat, kontrol tekanan darah dan diabetes, hingga dialisasi atau transplantasi ginjal pada stadium akhir. Yang kedua, gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau biasa disingkat AKI. Gagal ginjal akut adalah kondisi medis yang ditandai oleh penurunan cepat fungsi ginjal dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi limbah dalam darah, ketidakseimbangan elektron, dan gangguan cairan tubuh. Yang ketiga adalah nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal yang dapat mempengaruhi bagian-bagian tertentu dari ginjal seperti glomeruli atau nefron atau jaringan ginjal secara keseluruhan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, penyakit autoimun, atau paparan zat beracun. Yang keempat, penyakit ginjal polikistik atau polycystic kidney disease atau biasa disingkat PKD. Penyakit ginjal polikistik adalah gangguan generik yang ditandai dengan pertumbuhan kista berisi cairan di dalam ginjal. Kista ini dapat mengganggu fungsi ginjal dan berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Yang kelima, batu ginjal atau nephrolithiasis. Batu ginjal adalah kondisi di mana terjadi pembentukan kristal keras di dalam ginjal yang dapat mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan nyeri,
Penyebabnya yaitu yang pertama dehidrasi. Kurang minum air dapat menyebabkan urin menjadi lebih pekat, sehingga dapat meningkatkan resiko pembentukan batu. Yang kedua, diet. Konsumsi tinggi protein, garam atau oksalat seperti bayam dan coklat dapat meningkatkan resiko. Yang ketiga, riwayat keluarga. Genetik dapat berperan dalam predisposisi terhadap batu ginjal. Yang keenam, infeksi saluran kemih bagian atas atau pyelonefritis. Infeksi saluran kemih bagian atas adalah infeksi yang terjadi pada ginjal dan jaringan di sekitarnya. Ini merupakan jenis infeksi saluran kemih atau ISK yang lebih sering dibandingkan dengan infeksi saluran kemih bagian bawah. Baik, yang ketiga, saran atau pemeriksaan lanjut dari penyakit atau kiat-kiat. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tes darah. Tes darah itu berfungsi untuk mengukur kreatinin dan urin dalam darah dan menunjukkan fungsi ginjal. Yang kedua, tes urin, itu untuk mendeteksi peritoneal, hematuria, dan infeksi. Yang ketiga, imaging. Dia itu seperti USG, CT scan, MRI untuk mengevaluasikan struktur ginjal dan mendeteksi adanya batu atau kista. Yang kedua, saran atau cara mencegah penyakit ginjal pada sistem genitourinary. Yang pertama itu minum cukup air. Konsumsi air yang cukup setiap hari membantu ginjal membersihkan tubuh dari racun dan menjaga fungsi ginjal. Yang kedua, menjaga pola makan. Pilih makanan rendah garam, rendah gula, dan kaya serat untuk mencegah tekanan darah yang tinggi dan diabetes yang merupakan faktor risiko penyebab penyakit ginjal. Yang ketiga, kendalikan tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Lakukan pengukuran tekanan darah secara berkala dan ikuti pola hidup sehat. Dan yang keempat, kontrol kadar gula darah. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Lakukan pengukuran tekanan darah secara berkala dan ikuti pola hidup sehat. Yang kelima, olahraga teratur. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan menurunkan resiko penyakit ginjal. Yang keenam, hindari merokok dan mengonsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol dapat mempercepat kerusakan ginjal. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Yang ketujuh, batasi penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Penggunaan jangka panjang obat tersebut dapat merusak ginjal. Kalau bisa gunakan sesuai resep dokter. Kalau yang kedelapan, pantau fungsi ginjal secara rutin. Jika memiliki resiko tinggi, misal riwayat keluarga penyakit ginjal atau usia di atas 60 tahun, lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala untuk deteksi dini. 9. Hindari dehidrasi. Pastikan tubuh tidak kekurangan cairan, terutama setelah beraktivitas fisik saat cuaca panas. Yang 10, kurangi konsumsi protein tinggi yang berlebihan. Pola makan tinggi protein dapat membebani ginjal. Konsumsi protein sesuai kebutuhan harian. Langkah-langkah di atas dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dan mencegah kerusakan ginjal yang serius. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.